Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas C akan mempresentasikan tugas paper mengenai penanganan gizi kegawat daruratan pada kelompok ibu menyusui dengan dosen pengampu Ibu Dr. Esi Emilia MSI, Ibu Caca Pratiwi STP MSI, Ibu Dr. Randa Fatma Tresno Imtiaz MSI. Selanjutnya, adapun anggota kelompok 6C yaitu yang pertama Danti Mutia, Resi Korija Afda, Vivi Anggraini, dan Putri Cairnisa. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, tahap pertama abstrak. Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas dan mempunyai potensi kejadian bencana yang tinggi. Masalah kesehatan itu yaitu malnutrisi, merupakan salah satu masalah utama dalam kondisi bencana. Rusaknya berbagai sarana dan prasarana pelayanan umum dan kesehatan, terputusnya jalur distribusi pangan dan ketersediaan pangan yang terbatas, sanitasi lingkungan yang buruk, dan rusaknya sarana air bersih menjadi dasar terjadinya kekurangan asupan nutrisi pada korban terdampak bencana. Pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi dunia kesehatan. Diperlukan perhatian khusus untuk pengelolaan gizi pada saat bencana, terutama pada ibu menyusui sebagai populasi rentan. Pengelolaan gizi tidak hanya berkaitan dengan permasalahan kesehatan ibu menyusui saja, tetapi menjadi kesatuan dengan dampak kesehatan yang akan terjadi pada masa depan kesehatan bayi yang akan menyusui. Pengetahuan akan pengelolaan gizi yang baik diharapkan dapat menurunkan angka kejadian masalah kesehatan yang terjadi pada saat bencana. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah literatur review dengan penekanan khusus pada peninjauan buku dan jurnal sebagai sumber utama. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan sintesis literatur yang menyeluruh dan mendalam tentang penanganan gizi pada kegawat darurat ibu menyusui. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Indonesia merupakan negara dengan wilayah geografis yang luas dan demografis yang beragam. Kondisi ini membuat Indonesia memiliki kerentanan lebih terhadap terjadinya berbagai bencana alam. Berdasarkan data infografis Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNBP, jumlah total bencana di Indonesia sepanjang tahun 2020 mencapai 2.952 kasus bencana. Masalah pokok yang utamanya terjadi pada saat kondisi kedaruratan bencana seperti adanya penurunan status kesehatan yang berasal dari infeksi menular dan penurunan status gizi. Dampak pada kesehatan ini dapat merubah fungsi dan kualitas hidup pada masyarakat yang terdampak bencana. Permasalahan yang berhubungan dengan kesehatan dan status gizi terjadi pada masyarakat yang terjadi pada seluruh kelompok masyarakat, terutama pada kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan lanjut usia. Apabila ibu hamil dan ibu menyusui kekurangan asupan pada saat terjadinya bencana, maka dapat berpotensi menimbulkan kejadian infeksi, stunting, dan malnutrisi pada bayi dan anak di kemudian hari. Dasar timbulnya dampak kesehatan dan gizi pada saat bencana adalah rusaknya berbagai sarana dan prasarana pelayanan umum dan kesehatan, terputusnya jalur distribusi pangan dan ketersediaan pangan yang terbatas, sanitasi lingkungan yang buruk, dan rusaknya sarana air bersih menjadikan dasar bagi permasalahan kesehatan akibat bencana. Keseluruhan hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi agar penilaian kebutuhan gizi yang cepat pada korban terdampak dan pengelolaan gizi bencana yang efisien dapat terlaksana dengan baik. Pengelolaan gizi yang cepat dan tepat tentunya akan membuat permasalahan kesehatan seperti kekurangan asupan zat gizi ataupun infeksi dapat terkendali dengan baik sehingga tidak menimbulkan efek penyakit berat yang berkelanjutan. Kekurangan asupan zat gizi pada ibu menyusui saat bencana memberikan dampak kepada penurunan ASI. Menurut WHO memperkirakan bahwa malnutrisi adalah penyebab mendasar di lebih dari setengah kematian pada anak. Hal ini tentunya menjadi satu kesatuan dengan terjadinya peningkatan resiko malnutrisi pada bayi akibat kurangnya produksi ASI pada ibu menyusui yang mengalami kekurangan asupan ataupun terkena infeksi menular saat bencana, serta kurangnya edukasi terhadap cara menyusui dan fungsi ASI bagi kehidupan anak. Jika ibu tidak dapat menyusui secara langsung, ibu dapat memerah ASI. Selanjutnya, ASI perah diberikan kepada bayi melalui orang yang sehat. Tenaga kesehatan dapat memberikan konseling cara menyusui dan memerah ASI dengan protokol kesehatan yang baik. Dianjurkan memerah ASI dengan menggunakan tangan. Jika memakai pompa ASI, peralatan yang digunakan harus segera dibersihkan atau disterilkan.
Penanganan gizi pada saat bencana di populasi rentan tentunya memerlukan perhatian khusus. Pada populasi ibu hamil diperlukan penambahan energi sebesar 285 kilokalori dan 17 gram protein per hari untuk ibu hamil. Sedangkan pada ibu menyusui dibutuhkan penambahan energi sebesar 500 kilokalori dan 17 gram protein per harinya. Perlu dipastikan ibu hamil dan ibu menyusui mendapatkan akses terhadap air minum yang bersih. Dilakukan pemberian penyuluhan tentang gizi baik secara kelompok maupun perorangan sesuai dengan kondisi saat itu. Sebagai contoh, konseling tentang MPASI. Pada pasca bencana, monitoring dan evaluasi meliputi ketersediaan pembinaan teknis pasca bencana pada pelayanan daerah setempat. Ketersediaan analisis kebutuhan gizi yang diperlukan pasca bencana dan perbandingan data sebelum dan pasca bencana, contohnya kenaikan berat badan pada ibu hamil dan ibu menyusui. Hal ini dilakukan untuk menilai keberhasilan program gizi sehingga dapat menentukan tindak lanjut ke depannya terhadap korban bencana tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur review, dengan penekanan khusus pada peninjauan buku dan jurnal sebagai sumber utama. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang penanganan gizi pada kegawatan daruratan ibu menyusui, dengan memanfaatkan kontribusi penulis-penulis terkemuka dalam bentuk buku maupun jurnal. Literatur yang diakses merujuk pada karya-karya penting dan ulasan menyeluruh yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan sintesis literatur yang menyeluruh dan mendalam tentang penanganan gizi pada kegawat darurat ibu menyusui. Selanjutnya akan ditunjukkan. Selanjutnya pembahasan. Dalam keadaan bencana atau situasi darurat, perlindungan yang diberikan oleh air susu ibu menjadi sangat penting karena merupakan langkah cepat dan tepat yang dapat menyelamatkan jiwa bayi. Resiko yang disebabkan oleh pemberian makanan dengan botol dan susu formula meningkat secara dramatis pada keadaan ini karena hygiene yang buruk, populasi padat penduduk, dan terbatasnya air dan sumber energi. ASI dapat merupakan satu-satunya jenis makanan bayi dan anak yang aman dan masih dapat terus tersedia. Pemberian suplemen atau formula pada bayi dapat menurunkan produksi ASI karena hisapan bayi pada payudara akan berkurang. Cara tepat mengatasi kurangnya produksi ASI adalah meningkatkan frekuensi menyusui sehingga makin sering bayi menghisap payudara. Selanjutnya, pada situasi tertentu bahkan diperlukan orang yang ahli dalam bidang laktasi seperti konselor laktasi. Memberikan suplemen makanan untuk bayi kurang dari 6 bulan dan penggunaan botol untuk memberikan cairan rehidrasi oral sebaiknya dihindari. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa bila ibu malnutrisi akan akibat bencana, yang menderita atau mengalami malnutrisi adalah ibunya bukan bayinya, sehingga yang memerlukan bantuan adalah ibunya. Cara yang cepat untuk mengatasi hal ini adalah dengan memberi makan ibunya, bukan bayinya. Ibu akan lebih tahan terhadap bahaya kuman-kuman yang menyebabkan penyakit. Dan dengan memberi makanan ibu dan anaknya tertolong tanpa membahayakan siapapun. Pemberian suplemen atau formula pada bayi dapat menurunkan produksi ASI. Karena hisapan bayi pada payudara akan berkurang. Cara cepat mengatasi kurangnya produksi ASI adalah dengan meningkatkan frekuensi menyusui, sehingga makin sering bayi menghisap payudara. Pengelolaan gizi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di setiap siklus bencana. Hal ini ditambah dengan kurang tersedia informasi, pelatihan, serta pencegahan pra-bencana yang belum merata di tiap daerah menjadikan tindakan tanggap darurat ketika terjadi bencana menjadi lebih sulit. Permasalahan mengenai distribusi, pengelolaan, dan ketersediaan makanan yang cepat dan tepat seringkali menjadi masalah dalam pengelolaan gizi bencana. Perlu dilibatkan dokter spesialis gizi klinik sebagai tenaga ahli gizi dalam penulisan program kebijakan dan pedoman tata laksana gizi pada bencana. Sebaiknya saya serahkan kepada moderator. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat paper ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.